sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita datang di hadirat-Nya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mengiring Yesus
datang di hadapan-Mu. Engkau melayakkan kami, menguduskan kami. Kami akan melayani Engkau, mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memanggil kami, membawa kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami dalam setiap pengiringan kami, dalam setiap pelayanan kami kepada Engkau. Saat ini kami akan memuji Engkau, kuduskan kami, urapi kami semua, pelayan-pelayan yang akan melayani, baik yang memimpin pujian, singer, yang memainkan musik, yang memainkan firman Tuhan, bahkan kami semua yang ada yang hadir, kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Samuel. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari ini masih suasana Paskah. Pasti kita merasakan sukacita dan mengalami kemenangan karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Kami mohon bangkit berdiri. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus
juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita sambung dengan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
hidup kita jadi berarti. Karena apa? Kita sudah dijamin kehidupan kita yang akan datang di surga yang kekal. Kita sambung dengan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita bangkit berdiri. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin ada yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, kami akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Betapa besar kasih-Mu ya Allahku. Betapa besar
berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita berdiri. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, Yesus ku sembah. Haleluya, Yesus sembah, Yesus, haleluya, haleluya. Syukur ya Bapa, sebab Allah yang haleluya, Tuhan yang kata, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau
dapat kami serahkan hamba-Nya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Ini semua bukan karena kami, tetapi Engkau yang menggerakkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kerinduan kepada kami sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk memperoleh berkat Tuhan. Satu orang pun tidak ada yang terluput. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang sudah kami naikkan dapat menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menepikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kami terima berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengganggu kami usir, kami teging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Sehat semua? Ya, puji Tuhan, salam sehat, salam Pantekosta. Saat ini saudara-saudara kita yang gembala sidang di Malang Selatan, ada 10 gereja yang baru masuk informasi update terkini. Ya, yang lain belum dapat informasi, ada yang retak, ada yang ambruk, ada yang hari ini tidak bisa beribadah sehubungan dengan gempa kemarin sore. Kebetulan kemarin sore kami kedatangan Mbak Dina sama Murtaji. Saya sementara ngobrol di ruang tamu, loh goyang, loh kok goyang. Habis itu saya keluar, loh pagar yang seng itu, garasi itu kok edek. Oh ternyata kalau di Manado bilang begini, tanah goyang. Nah, lek di Jawa bilang lindu. Ya, gempa saudara yang dikasih Tuhan. Doakan supaya nggak ada korbannya diminimalisir ya, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kali ini kita akan bersama-sama ya untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini mungkin suatu pertanyaan yang klasik. Mengapa harus terjadi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita mengalami kesulitan hidup? Artinya apa? Kenapa kita ada di dalam persoalan, ujian, tantangan? Ini satu pertanyaan. Mungkin kita berkata, loh Tuhan kan penuh kasih, Tuhan yang maha kuasa, Dia baik, tapi kenapa kok saya ada di dalam persoalan? Kenapa saya ada di dalam kesulitan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu saudara berada dan mengalami kesulitan hidup, persoalan hidup, mungkin itu cara Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita ini nanti akan mengalami pemulihan. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu harus ada soal, persoalan artinya ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak akan naik level, tidak akan naik kelas. Mungkin Tuhan punya cara dan tujuannya adalah supaya kita naik kelas, naik level. Supaya apa? Kehidupan kita semakin serupa dengan gambarnya. Di dalam Efesus 4 ayat
13, Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya kita mencapai kesatuan iman. Iman itu akan teruji, iman itu akan terlihat ketika anaknya diperhadapkan dengan persoalan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu prinsip bagi kita anak-anak Tuhan, apabila kita diperhadapkan dengan kesulitan persoalan hidup, ini prinsip yang harus kita pegang adalah apa? Bahwa Tuhan itu memiliki rencana saudara dan saya, mungkin dibalik kita menghadapi setiap kesulitan yang kita alami. Yang jelas Tuhan itu punya rancangan, rencana Tuhan itu indah. Kenapa tidak indah, saudara yang dikasih Tuhan? Kembali kepada kesulitan dan persoalan. Kesulitan dan persoalan yang kita alami bisa faktor alam. Nah, seperti gempa ini alam. Tuhan menguji. Bisa karena kesalahan kita. Sehingga dari kesalahan apa yang kita perbuat itu akhirnya mendatangkan persoalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi untuk setiap masalah, untuk setiap kesulitan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, ingat ya, ini merupakan cara Tuhan. Tuhan menggunakan persoalan, kesulitan ini untuk apa sebenarnya? Saya percaya untuk memproses saudara dan saya, untuk mengubahkan dan untuk memperbarui hidup saudara dan saya. Sebelum produk itu menjadi barang yang jadi, yang siap jual, itu diproses dulu, dibentuk dulu. Sebelum kita mendapatkan, menemukan emas, itu diproses, dibentuk dulu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesulitan itu bisa terjadi karena kita, yang saya katakan tadi, karena kita melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita suka berhutang, ya akhirnya kita terbelit dengan hutang. Kalau kita salah ngomong, keliru, loh aku keliru, itu salah saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi bisa membuat celah. Tapi kesulitan juga bisa terjadi yang saya katakan tadi, karena Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi. Karena Tuhan punya rencana. Seringkali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Kita dibuat ke kiri, kita dibuat berat, tantangan. Tapi yakinlah, Tuhan punya rancangan, punya rencana yang indah di balik kesulitan, di balik persoalan yang kita hadapi. Saudara, Tuhan menjanjikan bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan. Saudara yang dikasih, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan ya. Jadi Tuhan itu tidak menjanjikan kalau hidup kita ini bebas dari persoalan, bebas dari kesulitan, ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu sejahtera. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita
menghadapi kesulitan permasalahan hidup, maka kita bisa menjalani kesulitan itu apapun. Dengan apa saudaraku? Dengan sejahtera. Dengan apa? Dengan hati, karena dia telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mati, itu telah mengalahkan dunia. Kita telah diberikan kemenangan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kami beroleh damai sejahtera, ya, di dalam aku. Jadi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Yesus. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku, Tuhan telah mengalahkan dunia. Tidak seorang pun yang memiliki imun atau yang kebal terhadap kesulitan, terhadap kesusahan. Tetapi yakinlah saudara yang dikasih Tuhan, bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan Yesus, kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan, amin. Kita akan mendapatkan penghiburan di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang kita hadapi. Kita akan menerima kemampuan untuk apa saudara? Untuk menjalani, untuk menghadapi. Saya katakan, orang yang hidup tidak lepas dari persoalan. Orang yang tidak mau menghadapi masalah hidup gampang. Kalau orang sudah mujur ngalor, artinya apa? Orang itu sudah dipanggil Tuhan, lepas, bebas dari kesulitan hidup. Nah saudaraku, jadi karena kita mengetahui ada tujuan yang indah di balik semua kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan memberikan dan mengizinkan kesulitan itu, beban itu menimpa kita? Daging ini maunya apa? Enak, pekerjaan lancar, sehat, semua baik-baik. Pokoknya yang baik-baik itu kita yang mau. Tapi kalau Tuhan izinkan, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan, persoalan itu menimpa kita? Yang pertama yaitu untuk apa sebenarnya? Untuk menarik kita, untuk membawa kita supaya semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Persoalan masalah itu ada dua hal. Bisa kita lebih dekat, kemudian aduh Tuhan aku tidak kuat. Sama seperti orang Israel, Musa ketika membawa keluar dari Mesir, ketika ingin dibebaskan, sebelumnya mengerang, menderita, ditindas. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ingat Tuhan. Tapi di balik itu ada orang ketika diperhadapkan dengan kesulitan persoalan, justru malah lupa Tuhan, cari jalan keluar. Usaha kita, kemampuan kita, kesana kemari. Justru harusnya kita datang kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mengangkat tangan, kita menyerah. Jadi yang pertama, Tuhan izinkan kenapa masalah dan kesulitan itu terjadi, itu bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan semakin jauh saudaraku, jangan semakin meninggalkan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Lebih cepat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya.
kalau kita punya hati hancur. Tuhan, aku tidak kuat menghadapi keadaan, situasi, kondisi, ekonomi hari-hari ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Pak Usop cerita, dulu si anaknya kuliah lancar, iso beli ini, iso beli tanah, iso beli ini, iso beli itu, anaknya bisa kuliah. Tapi setelah anaknya kuliah beres, bebas, saudara yang dikasih Tuhan, guyu orangnya, gak iso tuku ini, gak iso tuku ini, pokoknya iso urip, iso makan, bersyukur Pak Sob ya. Loh, ini semua menghadapi hal yang sama, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita apabila kita menghadapi kesulitan hidup, biar kita merasa hati yang hancur, hati yang remuk. Kemudian Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang dengan hancur hati kepadanya. Ia ada di sana untuk kita ketika beban persoalan yang kita hadapi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita manusia ini lemah. Kalau kita menanggung sendiri dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu kalau kita tidak ada campur tangan Tuhan. Mungkin merasa tidak ada orang yang menolong kita. Mungkin merasa aku tidak kuat menghadapi ini itu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersyukur, saudara, kita masih bisa ini, bisa itu. Saudara kita yang ada di NTT, berapa itu yang korban itu? Mungkin bisa 100 itu. Berapa? Ada yang meninggal, rumahnya lenyap. Kemarin saya telepon sama WA sama kakak saya, gak dijawab-jawab, aku pikiran. Nah, soalnya Malang Selatan dekat pantai itu Trenggalek, Tulungagung, Lumajang. Teman saya, sis, wah kampungku akau rusak. Terus Mbak Dari, kakak saya, sis, aman-aman, Tawang Sari aman-aman. Tonggo desone akeh omah sing ambruk, saudaraku. Desa Pucung Sari, Desa Tempur Sari, banyak yang rumah rusak, retak, kemudian atapnya hancur, gendeng-gendengnya murat-marit gak karu-karuan. Saya belum tahu karena informasi masih baru. Nanti saudara bisa lihat berita dampak gempa itu apa yang terjadi. Saya langsung mengupdate dari Andika kemarin itu. Pas hari itu gempa langsung saya putar Andika. Ternyata di Trenggalek, Tulungagung, Malang Selatan, bahkan ada yang saya sharekan di grup itu kena batu longsoran di Geladak Perak, tetangga desa saya itu. Jadi desa kami itu ada banyak yang rusak, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup, Ia ada di sana, amin. Ia ada di sana setiap kali. Kalau kita datang dengan hati hancur, datang dengan penuh pengharapan, Tuhan ini keluargaku, Tuhan ini usahaku, Tuhan ini bisnisku, keadaanku, tidak ada jalan sepertinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kesulitan-kesulitan yang kita alami bisa jadi adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih dekat. Jadi yang pertama, kesulitan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita enak, kita hedonisme, kita menikmati kesenangan dan berkat ini, kita lama-lama lupa Tuhan. Sama seperti yang di Eropa, di Amerika, itu gereja itu kosong. Mereka makmur. Kemakmuran itu mereka nikmati, nggak perlu Tuhan. Mereka merasa kuat, mereka merasa hebat. Itu ada teman saya yang ada bekerja di Amerika puluhan tahun sampai nggak pulang di sana, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian gereja didikte, kalau tidak menikahkan, ada undang-undang di penjara nanti pendeta, harus laki sama laki-laki diberkati. Kalau pendeta tidak melakukan, itu nanti ada undang-undang di situ. Perempuan sama perempuan loh, ini piye ini? Yang jelas orang yang menikah itu laki-laki sama perempuan.
Nah, ini sudah mereka lupa sama Tuhan. Akhirnya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga bisa melepaskan Yusuf dari penjara. Yusuf baru di penjara, Yusuf baru dijual. Sebenarnya juga Tuhan bisa melepaskan Daniel dari gua singa, Daniel dari lautan api yang mau membakar hidupnya. Sebenarnya juga bisa mengeluarkan, membebaskan Paulus dari perahu yang terdampar, yang tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Tuhan tahu kemampuan setiap anak Tuhan itu. Mungkin di tengah kesulitan persoalan itu, doanya, keyakinannya, percayanya. Mari di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kita bicara-bicara yang negatif, jangan kita bicara-bicara yang lemah-lemah. Bicara Tuhan, imani dalam hidup saudara, dalam doa saudara, di rumah, apapun kondisi keadaan yang melemah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara kalau percaya seperti itu, Tuhan akan mengubahkan keadaan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, apa yang saudara hadapi. Kita harus optimis, kita harus percaya. Saudara, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan adalah cara Tuhan agar kita memiliki sikap yang berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dijauhkan Tuhan. Kalau kita merasa hebat, kalau kita merasa kuat, saudara, yang ada saatnya kita akan menjumpai, kita akan mengalami berada di titik yang terlemah. Baru kita akan angkat tangan, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Kalau kita sampai saat ini masih diberi kekuatan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita mengalami kesulitan hidup? Mengapa kita mengalami tekanan? Yang kedua adalah Tuhan mungkin punya cara untuk apa? Membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karakter kita akan terbentuk, akan terlihat ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Di dalam Roma 15 ayat yang ketiga, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Roma 15 ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis kata-kata cercaan, ya, cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, ini pengalaman Rasul Paulus menyinggung tentang penderitaan Kristus, kesulitan, ya, pergumulan di Getsemani, siksaan di Golgota. Paulus juga mengalami aniaya, dia terdampar, dia berpegang kepada Tuhan. Saudara, biar kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan, ada ayat yang mengatakan seperti itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Itu ada ayat yang mengatakan. Mungkin Alkitab, ya, seringkali mempergunakan istilah kesengsaraan itu berbicara tentang pemurnian, untuk menjelaskan bagaimana Tuhan terus-menerus mengubahkan hidup saudara dan saya untuk menjadi karakter yang lebih baik. Itu caranya lewat penderitaan, lewat kesulitan. Artinya apa? Dimurnikan, teruji. Kalau kita sudah teruji, di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Amin. Mari kita jalani hidup di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-7.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mungkin kita ada di dalam pemurnian, mungkin kita masih ada di dalam proses. Oh, 2 Petrus berapa tadi? 2 ayat 7 coba. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Bagi kamu yang telah percaya ia mahal. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus permata yang terindah dalam kehidupan saudara. Mari saudara punya keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak meninggalkan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Cara proses melalui masalah kesulitan hidup. Yang ketiga itu adalah untuk melatih kita supaya apa? Meresponi, mengerti dan memahami kesulitan yang kita alami sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 2 ayat yang ke-6, Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya 1 Yohanes maksud saya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kalau kita percaya ada di dalam Yesus, kita ikut ambil bagian mengalami salib, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan hidup itu. Tapi yakin percaya Yesus mati, memang mati, tapi dia bangkit memberikan kemenangan. Kita percaya kesulitan, persoalan yang kita hadapi, Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin. Selesai waktu disalib, tugasnya telah selesai. Dia telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, hidup kekal neraka. Jadi kita ada jaminan di dalam Tuhan. Jadi ingat bahwa Tuhan Yesus juga datang ke dunia sebagai manusia. Dan karena itu juga ia mengalami kesulitan-kesulitan yang sama seperti kita alami. Bahkan lebih jauh lagi ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia berdoa di Getsemani sampai piluhnya seperti titik-titik darah. Artinya puncak stres yang mendalam. Mungkin kita mengalami stres yang mendalam, kita goncang, kita mengalami nggak berdaya menghadapi ini. Masih ada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melewati dan menghadapinya. Dan apa yang menjadi teladannya, inilah yang menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anaknya. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita meresponi kesulitan-kesulitan hidup ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mengerti dan memahami. Tuhan membentuk karakter saudara dan saya. Kemudian yang terakhir, ketika saudara ada di dalam kesulitan hidup, ketika saudara ada di dalam persoalan hidup, biar kita selalu ingat bahwa semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Kita yakin percaya rencana Tuhan itu indah. Ya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak membuat kecelakaan. Yang membuat kita lemah itu apa? Iblis, setan, keinginan, kesalahan kita yang kita membawa hidup kita ada di dalam persoalan dan tekanan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak merancang seperti itu.
Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Jika Tuhan yang mengizinkan terjadinya kesulitan dalam hidup saudara dan saya, maka ingat dan percaya bahwa di balik itu semua apa yang saudara hadapi, kita yakin percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu, dulu aku tidak tahu, tidak mengerti mengapa aku seperti ini, mengapa aku tertekan, aku mengapa dalam kesulitan. Kemudian di syair yang berikutnya, kini sekarang, kini ku mengerti sekarang, Tuhan menolong. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi ingat Tuhan Yesus menolong. Dia hidup. Yeremia 29. Ini ayat hafalan ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya rancangan Tuhan itu indah. Tuhan memberi masa depan yang indah buat saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan, biar kita tetap bersuka cita, biar kita tetap mengucap syukur. Ketika kita bersuka cita, memuji, menyembah, dan ketika kita mengucap syukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya itu, saudara, itu bukanlah seperti ya. Jadi saudara, penderitaan dan kesulitan itu bukan berarti kita, waduh, kita mengucap syukur, kita senang di dalam penderitaan, bukan seperti itu. Artinya apa? Kita mau tidak mau, kita diperhadapkan seperti itu, tapi kita tetap bersuka cita, tapi kita tetap mengucap syukur. Karena Rasul Paulus firman mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang sulit. Orang mudah mengucap syukur kalau keadaan baik-baik. Orang mudah mengucap syukur kalau ekonominya baik-baik. Tapi bagaimana kalau kita dalam posisi terjepit, keuangan, kesehatan? Saudara, sulit. Mari kita mengucap syukur. Katanya, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari pelayan musik siap-siap. Jangan pernah menyerah ketika Tuhan sedang membentuk, sedang memproses saudara dan saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan keluar dari proses. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengerti, ajari kami memahami Tuhan, supaya kami kuat. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan juga tak pernah berjanji kita ini selalu aman, nyaman saja. Kita ada di dunia yang tidak menentu. Kesulitan, bencana, persoalan hidup sedang menguji anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi
janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu mengamin. Pegang janji Tuhan, pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah kita mengangkat tangan, kita menyerah. Ini hidupku, ini persoalanku, ini kesulitan hidupku, ini kesehatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mujizat Tuhan ada, mujizat. Yakin percaya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Dia kekuatan, Dia Allah saudara. Inilah hidupmu di hadapannya. Amin, amin. Inilah kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Inilah kami, inilah keluarga kami, inilah pekerjaan kami, inilah kesehatan kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa masalah itu datang. Kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Kalau ada persoalan itu karena kesalahan kita. Ada faktor alam. Tapi di balik itu mungkin Tuhan punya rencana di balik penderitaan yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Nanti Bapak Usop akan berdoa. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami setia kepadamu ya Tuhan, sehingga mukjizat masih ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mukjizat boleh terjadi kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sudah mengingatkan dalam kehidupan kami. Jadikan firman ini rema dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan firman ini tumbuh subur di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan membawa firman ini menjadi berkat hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Menjadi subur di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur dan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Kita terlebih berdoa dulu. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur kalau kami sudah memuji menyembahmu, bahkan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menyuci, kuduskan mata uang kami, persembahan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat kami serahkan pada hambanya. Terus doakan untuk saudara kita yang ada di NTT, untuk saudara kita yang ada di daerah Malang Selatan, yang kemarin tertimpa musibah gempa, yang rumah rusak, ada yang korban jiwa. Kami berdoa supaya enggak sampai ratusan korban. Kita doakan biar hanya puluhan aja yang rusak, enggak sampai banyak. Tuhan memberkati Jawa Timur. Ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati korban persembahan milik Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan keluarga, anak-anak, masa depan keluarga kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Pengumuman,
nanti ada ibadah remaja pemuda jam 6, doa pagi di sini jam 4 sampai jam 4:10 ya, jam 4:10, 4:04 ya. Kita doa di sini, tapi jam 4 wis teko, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa saking sregepe. Ya. Dan doa hari Selasa, Rabu, Jumat tetap berjalan di tempat ini. Untuk sekolah minggu di sini hari Sabtu. Nanti ke depan, nanti kalau di belakang itu sudah di keramik, nanti dipecah. Nanti ada satu guru sekolah minggu yang bikin kegiatan anak-anak di belakang di sini, biar anak-anak sendiri, ibu-ibu sendiri, anak-anak biar enggak lari sana lari sini, biar ada permainan atau apa nanti sekali waktu. Ini rencana ke depan. Nah, puji Tuhan. Ini sudah divaksin semua ya? Oh belum? Ya, jangan takut saudara. Nanti kalau divaksin, ya mungkin ada yang geresi, ada. Berarti itu efeknya masuk obatnya, tapi nggak sampai berhari-hari. Paling cuma semalam, paling lama tuh 1 hari. Ya, kemudian kita sehat. Saya ngalami kelimpungan, nggak bisa tidur, saudara yang dikasih Tuhan. Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Ya, terima kasih. Selamat Jumat Agung, selamat Paskah. Kita telah merayakan. Bagaimana Mbak Aryani, keluarga anaknya yang di NTT selamat? Selamat ya. Ya, puji Tuhan. Ada banyak korban di sana itu di NTT. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita. Besar anugerah. Kami mengundang Ibu Nani maju ke depan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Tuhan sebentar Tuhan Yesus, kalau kami mau pulang di rumah kami masing-masing, Tuhan kami percaya Engkau akan menyertai kami sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan untuk kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan, untuk kami semakin setia dan semakin taat kepada Engkau Tuhan, karena rencana-Mu indah bagi kami, dan kami tidak khawatir Tuhan akan apa yang kami hadapi Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus banyak tantangan, banyak Tuhan Yesus masalah persoalan Tuhan Yesus, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemenangan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hantarkan kami pulang Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau menaungi kami Tuhan Yesus tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan pujian, penyembahan, korban syukur kami. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan memberkati setiap keluarga yang hadir, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan, mata pencariannya, diberkati anak cucunya, pekerjaan mulai dari yang di pabrik, yang bekerja sebagai tukang, buruh, tani, beternak, yang bekerja koperasi, usaha, warung, jualan, LPG, usaha petis, beltis, semua umat-Mu yang bekerja di toko, wira swasta, dalam nama Yesus Engkau memberkati. Di tengah keadaan kelesuan seperti ini, beri semangat, beri percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, sanggup memberkati. Yang tidak hadir di rumah mereka masing-masing, yang lanjut usia, diberi kekuatan, kesehatan,
menikmati masa tuanya dalam pertolongan Tuhan, tetap percaya mengasihi Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan persoalan, masalah-masalah yang dihadapi, beban yang dihadapi dalam nama Yesus. Beri jalan keluar. Mari kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati, salam sehat, sampai ketemu di jam yang sama.